hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus, orang-orang Kristen yang baik, kita patut wajib bertanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. Bukan saja hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Nah, saya berdiskusi dengan beberapa anak dalam beberapa hari terakhir ini, dan saya coba tanya kepada mereka tentang bacaan kami, dan satu hal yang dibahas di situ adalah tentang Urim dan Tumim. Ketika saya coba tanya apakah mereka pernah mendengar, apakah mereka mengerti tentang istilah ini, tentang benda ini, dan mereka mengaku belum pernah tahu, belum mengerti, tidak paham sama sekali. Oleh sebab itu, saya mau ajukan kepada mereka dan kepada kita semua bahwa kita perlu tahu hal-hal yang dilakukan, tindakan atau benda-benda di dalam perjanjian lama. Itu adalah bagian kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, yaitu dengan cara mempelajari kebenaran kitab suci, bukan hanya dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama juga. Nah, tentang Urim dan Tumim ini adalah dua benda yang satu paket dipakai untuk mengetahui petunjuk Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui apa yang diarahkan oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh umat Israel, yang dipakaikan di baju efod para imam besar, untuk kemudian pada waktu-waktu tertentu dipakai dan diundikan, ya, untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya coba bacakan ayat Alkitab buat kita. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ke-30, ya. Pasal 28 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam Bilangan pasal yang ke-27, ya. Kita baca Bilangan yang ke-27 ayat yang ke-21, ya. Demikian firman Tuhan. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat ini. Ini adalah kisah tentang Yosua yang menggantikan Musa, dan setiap kali mengambil keputusan harus memohon petunjuk, arahan, keputusan daripada Tuhan untuk kemudian disampaikan kepada orang Israel. Apakah mereka akan berangkat, apakah mereka tidak berangkat. Nah, jadi ini mencari kehendak, keputusan, dan arahan daripada Tuhan. Itu fungsinya Urim dan Tumim ini. Jadi penjelasan tentang tulisan-tulisannya nanti di bagian terakhir, ya. Urim dan Tumim ini hal yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dipakaikan kepada imam besar orang Israel, dipakaikan di baju efod. Di bagian atas ada batu-batu di situ, nanti bisa dilihat gambarnya. Lalu kemudian di bagian atas itu ada dua benda yang harus diletakkan di situ, yaitu Urim dan Tumim. Urim, ada tulisan Urim dalam bahasa Ibrani, dan kemudian itu berwarna putih. Itu menurut deskripsi yang kita tahu untuk saat ini. Lalu kemudian Tumim, warnanya hitam, tulisan putih. Lalu di sebelahnya kosong, di sebelahnya ada tulisan, dan ada dua benda itu yang ditaruhkan pada baju efod. Baju efod ini sejenis rompi, ya, yang dipakaikan setelah jubah atau baju besar para imam. Setelah dipakaikan baju besar itu, jubah para imam, kemudian dipakaikan lagi efod itu semacam rompi. Nah, itu dia yang disebut dengan baju efod, dan di baju efod itulah ditaruhkan Urim dan Tumim.
Jadi konsepnya Urim dan Tumim ini dijadikan sebagai undian untuk mengetahui kehendak Allah. Apakah Allah berkata ya, apakah Allah berkata tidak, atau Allah tidak menjawab ya. Jadi ini ada dua benda ceper atau yang pipih seperti seperti uang lah yang bulat. Ya, nanti bisa dilihat gambarnya. Jadi yang sebelah, yang satunya Urim itu warna putih, tulisan hitam. Jadi ada tulisan hitam, lalu sebelahnya tidak ada tulisan. Demikian juga benda yang satu, jadi ada dua benda ini, Urim dan Tumim. Lalu benda yang satunya Tumim itu warna hitam, ada tulisan putih, lalu di sebelahnya kosong. Nah, kira-kira seperti itu deskripsinya ya. Perhatikan deskripsi berikut ini. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Urim dan Tumim ini memang benda yang layak, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dipakai pada zaman Musa dan beberapa generasi setelah itu. Walaupun nanti kita tahu pada akhirnya Urim dan Tumim ini tidak dipakai lagi di zaman para nabi. Sebab apa? Sebab Allah berbicara kepada orang Israel melalui para nabi itu. Nah, demikian juga pada zaman sekarang, nanti kita akan bahas apakah relevan, mengapa sekarang tidak dipakai lagi Urim dan Tumim itu. Nah, kira-kira konsepnya bahwa Urim dan Tumim ini adalah sarana komunikasi antara manusia dengan Allah. Sarana manusia mendapatkan petunjuk, arahan, dan perintah daripada Tuhan. Jadi itu kira-kira konsepsinya. Menurut pandangan tradisional, Urim dan Tumim ini diartikan sebagai cahaya dan kesempurnaan. Urim itu sendiri diartikan sebagai cahaya atau terang, dan Tumim itu diartikan sebagai sesuatu yang sempurna atau kesempurnaan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pada pandangan kuno, cara kerjanya adalah bahwa tiap kali dipertanyakan petunjuk daripada Tuhan, akan mendapatkan jawaban dari Tuhan berupa munculnya cahaya terang dari dua benda ini. Apabila muncul cahaya berarti ya, tetapi apabila tidak muncul cahaya berarti tidak. Ini pandangan yang umum yang pertama sebelum ada pandangan yang berikutnya. Kemudian pandangan yang berikutnya adalah diundikan, dijatuhkan sampai ke bawah, lalu dilihat apakah Tuhan memberikan jawaban ya atau tidak. Misalnya ada suatu pertanyaan, apakah kami berangkat atau tidak. Lalu kemudian dijatuhkanlah Urim dan Tumim itu sampai ke bawah. Mungkin ada wadah atau apa, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu dijatuhkan ke bawah, lalu nanti benda itu kan ada dua. Kalau dua-duanya muncul Urim dan yang satunya muncul Tumim, berarti jawaban baik, ya, jawabannya adalah ya. Tetapi jika dua-duanya muncul terbalik, yaitu yang tidak ada tulisan, itu berarti jawabannya tidak. Tetapi jika salah satu muncul berbeda, ya, jadi duanya berbeda, yang satu muncul tulisan, yang satu tidak muncul, itu berarti Tuhan tidak menjawab. Jadi itu yang umum dipakai, yang diterima kebanyakan orang pada masa kini. Kira-kira cara kerjanya begitu. Di zaman Daud itu dipakai dan dipertanyakan, ya, untuk mempertanyakan siapa yang benar, siapa yang salah, untuk hal-hal keputusan kenegaraan, untuk hal-hal keputusan siapa yang harus pergi, siapa yang tidak boleh pergi, ya. Kira-kira seperti itu cara kerjanya, cara untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kalau kita lihat dari cara pandang untuk masa kini, kita akan berkata secara pandangan ilmiah yang ada di dalam pikiran kita, orang-orang zaman sekarang, kita berkata mungkin itu suatu kebetulan. Mungkin itu tidak benar-benar dari Tuhan, tetapi hanya suatu kebetulan yang memang kita percaya itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi saya mau berkata bahwa
memang Urim dan Tumim untuk masa kini tidak dipakai lagi. Tidak terjadi lagi. Sebab apa? Sebab Allah tidak berbicara kepada kita, Allah tidak berbicara kepada manusia melalui Urim dan Tumim. Bahkan sejak zaman perjanjian lama, setelah adanya nabi-nabi, Allah sudah tidak berbicara lagi melalui Urim dan Tumim itu. Kenapa? Karena Allah berbicara melalui para nabi. Demikian juga pada zaman sekarang, Allah sudah kembalikan kepada hal-hal alamiah tentang undian-undian yang semacam itu, ya. Misalnya kemarin ada bola antara tim 1 dengan tim 2, lalu ada uang logam dilemparkan ke atas oleh wasitnya, diundi, ya. Siapa pilih siapa, pilih lapangan, pilih bola, dan sebagainya. Nah, itu juga undian yang Tuhan izinkan untuk masa kini. Orang yang memilih lapangan berarti dia pilih lapangan, berarti yang lain bola. Atau dia pilih bola, berarti yang lain pilih lapangan. Kira-kira seperti itu cara kerjanya untuk masa kini. Kenapa sudah tidak dipakai? Untuk masa kini Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Alkitab sudah ditulis secara sempurna. Lalu kemudian ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita masing-masing, dan itu sudah lebih baik berbicara secara sempurna dalam hidup kita, kepada kita, untuk mengambil keputusan, untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk mengetahui petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah masih relevan untuk masa kini pemakaian Urim dan Tumim? Tentu sudah tidak lagi, ya, karena tadi saya sudah ungkap, kita sudah mendapatkan kebenaran Tuhan bahwa Alkitab sudah ditulis secara sempurna, bahwa Roh Kudus sudah diam dalam hati kita secara sempurna. Saya coba ulang, ya, memang dalam perjanjian lama Urim dan Tumim ini dipakai di dalam tutup dada imam besar, ya, di dalam Keluaran 28 ayat 30, ya, yang kita baca tadi. Kemudian dalam Bilangan 27, Yosua mencari petunjuk Tuhan melalui Urim dan Tumim, melalui imam besar Eleazar yang kita baca tadi. Kemudian dalam Ulangan pasal 37 ayat 8, Urim dan Tumim disebutkan dalam berkat Musa kepada orang Lewi. Kemudian di dalam 1 Samuel 14 ayat 41, Urim dan Tumim dipakai untuk mencari yang bersalah. Siapa yang bersalah Tuhan? Siapa yang harus dipilih juga? Melalui undian-undian Urim dan Tumim. Tetapi untuk sekarang sudah tidak dipakai lagi, tidak direlevansikan lagi, karena Tuhan telah menyempurnakan kehendaknya di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Lalu apa pesan-pesan rohani yang mau saya bagikan, yang mau saya sampaikan kepada kita untuk saat ini? Yang pertama, kita sungguh bersyukur bahwa ada Alkitab yang bisa kita baca dengan begitu baiknya, dengan begitu leluasanya. Kita bisa mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan melalui kitab suci. Tentu ada hal-hal khusus yang membutuhkan kebijakan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Misalnya, apakah saya harus memilih pekerjaan ini atau memulai usaha ini? Kita minta petunjuk daripada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kita tahu prinsip-prinsip dasarnya dalam kitab suci. Kita harus melakukan usaha dengan baik, usaha-usaha yang berkenan kepada Tuhan. Kita jangan ikut dengan usaha-usaha yang curang, usaha-usaha yang tidak benar. Contoh misalnya, mau ambil keputusan apakah kita perlu usaha warnet atau usaha jasa pembuatan laporan fiktif dan sebagainya. Ini kan uangnya sangat menggoda, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita sudah tahu itu, kita memilih lagi di antara yang baik-baik itu, mana yang harus kita pilih. Ini kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk mengambil keputusan. Jadi bukan Urim dan Tumim lagi, tetapi kita setiap saat, makanya kita perlu setiap hari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab untuk menuntun kehidupan kita, mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita perlu memohon dengan rendah hati petunjuk
pimpinan daripada Roh Kudus. Maka disebutkan dalam kitab suci, hendaklah engkau penuh dengan roh. Maksudnya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu maksudnya penuh dengan Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita penuh dengan Roh Kudus melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui permohonan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka saya yakinkan kita semua bahwa kita mendapatkan pimpinan itu dan kita bisa hidup lebih baik, mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran Tuhan, mengambil keputusan yang tepat sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan, ini yang bisa juga kita lakukan. Biarlah hidup ini terus-menerus memohon pimpinan Tuhan dan terus-menerus memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan